Hai teman-teman, pernahkah kalian dengar tentang kecerdasan artifisial atau yang sering kita kenal dengan IA? Belakangan ini IA sangat booming loh teman-teman. Banyak yang orang membicarakannya di aplikasi HP, sampai menjadi bisa juga asisten suara yang bisa membantu mencari informasi. IA sudah ada di mana-mana. Baik. Nah, sebagai pelajar, kita juga mulai merasakan kehadiran AI di sekolah. AI bisa jadi alat bantu yang luar biasa untuk belajar. Tapi penting banget buat kita tahu, AI itu punya batasan dan ada prinsip etika yang harus kita pegang teguh saat menggunakannya. Yuk kita bahas lebih dalam. Oke, pertama, mari kita bicara soal batasan AI. Setelah mempelajari banyak hal tentang AI, khususnya hal generatif seperti ChatGPT atau Google Gemini, saya menemukan dua batasan utama yang menurut saya sangat penting untuk dipahami. Baik, yang pertama mari kita bicara soal batasan AI. Setelah mempelajari banyak hal tentang AI, khususnya hal generatif seperti ChatGPT atau Google Gemini, saya menemukan dua batasan utama yang menurut saya sangat penting untuk dipahami. Oke, yang pertama, batasan pertama adalah IA tidak punya pemahaman kontekstual dan akal sehat atau common sense seperti manusia. IA tidak bekerja berdasarkan data yang dilatihkan kepadanya dan algoritma. Ia jago banget mencari pola dan menghasilkan teks atau gambar berdasarkan data tersebut. Tapi IA tidak benar-benar mengerti apa yang ia hasilkan. Contohnya begini, kalau saya tanya AI, bagaimana cara terbang ke bulan? AI akan memberikan langkah-langkah teknis tentang roket dan penerbangan antariksa. Tapi kalau saya bilang saya ingin terbang ke bulan pakai sapu lidi, AI mungkin akan tetap berusaha mencari informasi tentang perjalanan ke bulan atau malah membuat cerita fantasi. AI tidak akan langsung bilang, "Hei, itu tidak masuk akal, sapu lidi tidak bisa terbang ke bulan." Karena AI tidak punya akal sehat seperti kita yang tahu bahwa sapu lidi itu mustahil untuk pergi ke bulan. Lanjut tuh. Menurut saya, keterbatasan ini menunjukkan bahwa AI itu adalah alat, bukan pengganti otak kita. Ia bisa memberi kita informasi, tapi kita yang harus memproses, menganalisis, dan menyaring informasinya dengan akal sehat kita. Oke, batasan kedua adalah IA sangat tergantung pada data pelatihan dan rentan terhadap bias. IA belajar dari miliaran data yang ada di internet. Jika data yang dilatih ke IA itu tidak lengkap, salah, atau bahkan mengandung bias tertentu, maka hasil yang dikeluarkan IA juga bisa ikut bias atau tidak akurat. Bayangkan begini, jika IA dilatih hanya dengan data dari satu sudut pandang saja, misalnya hanya buku-buku sejarah dari satu negara tertentu, maka ketika kita bertanya tentang suatu peristiwa sejarah, IA mungkin akan memberikan informasi yang sangat berat, sebelah, atau kurang lengkap. IA tidak bisa mencari informasi yang tidak pernah ia pelajari dari data latihannya. Keterbatasan ini menurut saya sadar bahwa kita tidak bisa langsung percaya 100% pada semua yang dihasilkan IA. Kita harus selalu melakukan verifikasi dan mencari sumber lain untuk memastikan kebenaran informasi ini. Hal ini adalah kritik berpikir yang harus terus kita latih. Lalu bagaimana kedua batasan ini bisa mempengaruhi cara kita menggunakan AI di sekolah? Pertama, risiko plagiarisme dan penurunan pemahaman. Jika kita terlalu bergantung pada AI untuk membuat esai atau menjawab soal tanpa benar-benar memahami isinya, kita bisa jadi malas berpikir dan belajar. Guru bisa saja memberikan tugas, menulis esai, dan kita tinggal menyuruh AI untuk menulisnya. Ini sama saja dengan menjiplak dan tentu saja kita tidak belajar apa-apa, pemahaman kita terhadap materi tidak akan bertambah. Oke, kedua, risiko mendapatkan informasi yang tidak akurat atau bias. Bayangkan, kita sedang mengerjakan proyek sejarah yang menggunakan IA untuk mencari fakta. Jika IA yang kita gunakan dilatih dengan data yang bias, maka informasi yang kita dapatkan bisa saja jadi objektif atau bahkan salah. Ini bisa berdampak pada nilai kita, dan yang lebih parah, membentuk pemahaman kita yang keliru. Jadi penting banget nih bagi kita yang menggunakan IA secara kritis dan bertanggung jawab. IA adalah alat bantu, bukan jawaban akhir.
punya batasan dan bisa berdampak, ada dua prinsip etika yang menurut saya sangat penting saat kita menggunakan AI, apalagi AI generatif di lingkungan sekolah kita. Prinsip pertama adalah kejujuran dan integritas akademik. Ini adalah fondasi dari pendidikan. Artinya, kita harus jujur dalam setiap pekerjaan sekolah kita dan tidak menipu. Contoh konkret penerapan di sekolah kita saat mengerjakan tugas esai atau makalah, jika kita menggunakan AI untuk mencari ide atau kerangka, kita harus tetap menuliskan esai atau dengan kata-kata dan pemikiran kita sendiri. Penting juga untuk menyebutkan bahwa kita menggunakan AI sebagai alat bantu di bagian referensi atau catatan kaki. Jika memang relevan dan diizinkan guru, jangan pernah menyalin mentah-mentah hasil AI dan mengklaimnya sebagai pekerjaan kita sendiri. Saat ujian atau kuis, jelas sekali kita tidak boleh menggunakan AI untuk mendapatkan jawaban. Ini adalah bentuk kecurangan dan merusak integritas diri kita sendiri. Prinsip kedua adalah tanggung jawab dan verifikasi informasi. Kita bertanggung jawab atas informasi yang kita gunakan dan sebarkan. Ini berarti kita tidak boleh serta-merta percaya pada apa yang dihasilkan oleh AI. Contoh konkret penerapan di sekolah kita. Saat mencari informasi untuk presentasi atau proyek, jika AI memberikan kita daftar fakta atau data, kita tidak boleh langsung mengambilnya begitu saja. Kita harus memeriksa ulang informasi dari sumber-sumber terpercaya lainnya, seperti buku, jurnal ilmiah, atau situs web resmi. Ini penting untuk memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar dan akurat. Saat berdiskusi dengan teman, jika kita menggunakan informasi dari AI, kita juga harus jujur dan transparan tentang sumbernya. Kita bisa bilang, AI memberitahu saya ini, tapi saya juga sudah memverifikasi dari buku pelajaran. Ini menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas informasi yang kita bagi. Jadi teman-teman, AI itu memang luar biasa canggih dan bisa sangat membantu kita dalam belajar. Tapi AI bukanlah otak yang tahu segalanya dan selalu benar. AI adalah alat dan seperti alat lainnya. AI harus digunakan dengan bijak, dengan memahami batasannya dan memegang teguh prinsip etika, kejujuran, integritas, serta tanggung jawab. Kita bisa menjadikan AI sebagai mitra belajar yang efektif, bukan malah menjebak kita ke dalam kebiasaan buruk. Mari kita jadikan penggunaan AI cerdas dan beretika. Baik teman-teman, sampai jumpa pada video berikutnya.